Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Nurhandayani. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Tentunya di sini juga saya akan berbagi motivasi kepada Anda yang menonton video saya. Semoga yang menonton video saya dapat termotivasi. Ciri-ciri mental sehat. Baik, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi ciri mental sehat, yaitu ada internal dan eksternal. Internal berasal dari diri sendiri seperti sifat, sedangkan eksternal berasal dari luar seperti pengaruh lingkungan. Karakteristik mental sehat. Pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Kedua, penyesuaian diri. Ketiga, tercapainya kebahagiaan dalam hidup. Gangguan mental dapat diartikan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Gangguan mental yaitu gangguan yang menurunnya fungsi mental yang dapat menyebabkan ketidakwajaran dalam berperilaku. Ciri-ciri mental tidak sehat. 1. Perasaan yang tidak nyaman. 2. Perasaan yang tidak aman. 3. Kurang pede, terganggunya kejiwaan. Kemudian ketidakmatangan dalam emosi. Ibadah sebagai psikoterapi. Pertama, sholat. Kedua, zikir. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, saum. Kelima, haji. Konsep kesehatan mental merupakan kajian utama dalam psikologi klinis. Kesehatan mental mencakup suatu keadaan sehat secara psikologis yang mempunyai indikator tertentu. Psikologis sebagai akademisi yang memegang dalam hal tersebut, salah satunya dengan menggunakan cara konseling. Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang terdiri dari kemampuan mengelola stres. 3 prinsip dalam gerakan kesehatan mental. Pertama, prinsip atas sifat manusia, kemudian hubungan manusia dengan lingkungan, yang ketiga hubungan manusia dengan Tuhan. Terdapat 3 pilar utama dalam psikologi positif, yaitu pengkajian karakter positif, emosi positif, dan institusi positif. Penyesuaian adalah hubungan harmonis dengan lingkungan yang melibatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun sosial. Individu yang mempunyai akulturasi diri adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupannya dan mereka yang berhati-hati dalam menentukan pilihan dalam jangka panjang. Konsep diri merupakan keseluruhan kesan dan kesadaran yang dimiliki diri sendiri mengenai diri sendiri. Emosi merupakan pola kompleks yang terjadi pada bangkitan yang membuat menjadi lebih baik dan optimal dalam hidupnya. Mengelola emosi berarti kita belajar mengekspresikan perasaan secara efektif. Interaksi dengan individu lain disebut dengan hubungan interpersonal yang dapat mengadopsi pikiran dan perasaan. Stres adalah sebuah proses yang menilai sesuatu sebagai ancaman atau membahayakan pada level emosional dan tingkah laku. Coping stress merupakan respon individu dengan cara tertentu tergantung jenis stres yang dialami. Regulasi diri adalah usaha individu untuk mengelola respon dan untuk mengelola emosinya. Beberapa jenis gangguan mental yang umumnya diketahui adalah bipolar, depresi, dan kecemasan. Gejala-gejala gangguan mental. 1. Berteriak atau berkelahi. Kedua, halusinasi. Ketiga, ketakutan. Keempat, sulit berkonsentrasi. Kelima, mudah marah. Penyebab gangguan mental. 1. Memiliki kelainan. Kedua, cedera kepala. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, mengalami stres yang berat dalam jangka waktu yang lama. Resiko orang terkena gangguan mental. Pertama, perempuan. Kedua, perempuan yang sudah melahirkan. Ketiga, sudah memiliki riwayat mental sebelumnya. Diagnosis yang dilakukan, wawancara medis. Kedua, pemeriksaan fisik. Ketiga, CT scan. Pencegahan gangguan mental. 1. Menjaga kecukupan tidur. Kedua, membantu orang lain dengan tulus. Ketiga, memelihara pikiran agar selalu tetap berpikir positif.
Pencegahan gangguan mental. 1. Menjaga kecukupan tidur. 2. Memenuhi orang lain dengan tulus. 3. Memelihara pikiran agar selalu tetap berpikir positif. Pengobatan gangguan mental. Pertama, stimulasi otak. 2. Psikoterapi. 3. Obat-obatan. 4. Rawat inap. Yang terakhir, membuat rencana untuk diri sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan jiwa dan kesehatan mental untuk kali ini. Tetapi sebelum menutup dari materi ini, sebelumnya saya akan memberikan motivasi bagi kalian yang menonton video saya. Untuk kalian, berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri, karena hal tersebut akan membuang waktumu saja. Ketahuilah bahwa terus menyalahkan diri sendiri akan memperlambat laju kesuksesan kalian, bukan malah menjadi lebih baik. Stop untuk menyalahkan diri sendiri, karena tidak akan membuat diri kalian menjadi lebih baik lagi. Cukup jadi diri kalian sendiri apa adanya, percaya dengan kemampuan dan potensi di dalam diri kalian. Tidak usah memaksakan untuk menjadi orang lain. Belajarlah dari peristiwa yang sudah terjadi di dalam hidup kalian. Buatlah peristiwa tersebut menjadi diri kalian lebih baik lagi, hingga kalian menjadi terbaik dari yang terbaik. Sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton video dari saya dan dapat dimengerti. Kemudian mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun rasa yang kurang dipahami. Mudah-mudahan kalian memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.